Bayangkan, di tepi jalan sepi seorang janda cantik kaya raya terjatuh dengan kursi rodanya. Orang-orang mengira ia lumpuh, lemah, dan tak berdaya. Tapi siapa sangka, di balik semua itu tersimpan rahasia besar yang akan membalikan nasib banyak orang. Jangan lupa tekan tombol like. Semoga dengan menonton kisah ini kita semua diberi keberkahan, dilapangkan rezeki, dan dijauhkan dari kesulitan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jalan itu sepi, hanya beberapa motor tua yang sesekali lewat, dan suara ayam dari sawah yang tak jauh terdengar samar. Di tepi jalan, seorang wanita cantik dengan wajah pucat tiba-tiba terguling dari kursi rodanya. Gaun sederhana yang dipakainya terlihat kusut, rambutnya terurai, dan tangannya gemetar seperti kehilangan tenaga. Orang-orang yang melintas hanya sempat melirik, sebagian memperlambat kendaraan, tapi lalu melaju lagi. Tak seorang pun berani mendekat, seakan takut terjebak dalam masalah. Wanita itu menahan napas, berusaha menampilkan wajah yang penuh penderitaan. Matanya berair, bukan karena sakit sungguhan, melainkan karena ia sengaja menjatuhkan diri. Dalam hatinya bergejolak perasaan campur aduk, ada rasa marah, kecewa, dan juga harapan. Ia, seorang janda kaya yang selama ini dikenal hidup mewah, kini memilih berperan sebagai sosok lumpuh di hadapan dunia. Tidak ada yang tahu siapa dirinya. Semua ia sembunyikan dengan rapi, seolah ia hanyalah wanita malang yang butuh pertolongan. Beberapa menit berlalu, sinar matahari semakin panas, membakar kulit wajahnya. Nafasnya terengah, tubuhnya mulai lemah betulan karena tak makan sejak pagi. Ia ingin seseorang datang, bukan sekadar lewat, tapi berhenti dan benar-benar peduli. Apakah masih ada orang yang mau menolong tanpa pamrih? Pikirnya dalam hati. Pertanyaan itu menusuk batinnya, membuat dadanya sesak. Dari kejauhan, terdengar langkah tergesa seorang pria. Bajunya lusuh, celananya penuh tambalan, namun sorot matanya jernih. Pria itu membawa karung bekas berisi barang rongsokan di pundaknya. Saat melihat wanita itu terjatuh, ia langsung menjatuhkan karungnya ke tanah tanpa ragu. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Suaranya terdengar panik, tapi juga tulus. Wanita itu menoleh dengan mata berkaca-kaca, pura-pura sulit berbicara. Tolong, saya tidak bisa bangun. Pria itu tertegun sejenak. Dilihatnya kursi roda yang terguling, lalu tangan wanita itu yang gemetar. Tanpa pikir panjang, ia meraih kursi roda, menegakkannya kembali, lalu dengan hati-hati membantu wanita itu duduk. Keringat bercucuran di keningnya, bukan hanya karena terik matahari, tapi karena perasaan haru yang muncul melihat penderitaan orang lain. Kenapa ibu sendirian di sini? Mana keluarga ibu? Tanyanya, sambil menahan napas berat akibat lelah bekerja sejak pagi. Wanita itu menunduk, menahan jawaban yang sebenarnya. Saya tidak punya siapa-siapa. Kalimat itu diucapkannya pelan, dengan suara bergetar. Hatinya mencelo sendiri, sebab kenyataannya ia masih punya keluarga, bahkan harta melimpah. Tapi hari itu, ia memilih berkata demikian, menutupi siapa dirinya. Pria itu menatap Iba. Wajahnya terlihat letih, kulitnya legam karena sering dijemur panas, tapi sorot matanya menunjukkan ketulusan yang jarang ditemui. Ia meraih botol air minum dari tas lusuhnya, lalu menyodorkannya. Minum dulu, Bu. Meski sedikit, ini bisa menolong ibu. Wanita itu menerima dengan tangan bergetar. Air mineral yang sebenarnya sederhana itu terasa seperti anugerah besar. Tenggorokannya lega setelah meneguk seteguk. Matanya tiba-tiba basah, bukan lagi karena pura-pura, melainkan sungguh terharu. Di saat banyak orang memilih berpaling, justru seorang pemulung yang datang dengan tangan tulus. Di hatinya muncul perasaan aneh. Ia teringat pesan mendiang suaminya dulu. Harta tak ada artinya jika tidak ada keikhlasan. Ujian hidup akan membuka siapa yang benar-benar berhati baik. Kata-kata itu kini seperti hidup kembali, menusuk jiwanya. Ia merasakan perbedaan yang nyata. Orang kaya bisa menolong dengan harta, tapi orang miskin menolong dengan hati. Sinar matahari kian menyengat, peluh pria itu makin deras.
tapi ia tak beranjak. Ibu jangan takut. Saya akan bantu sebisa saya. Allah pasti menolong orang yang sabar. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya. Wanita itu menahan tangis. Jiwanya bergetar mendengar nama Allah disebut oleh pria sederhana itu. Seakan Allah sengaja mempertemukannya dengan orang yang bisa mengguncang egonya. Orang yang tanpa pamrih mau menolong tanpa tahu siapa dirinya. Ia sadar, sandiwara yang ia mainkan barangkali akan membawanya pada jawaban besar. Masih adakah ketulusan di dunia yang penuh kepura-puraan ini? Dan di tepi jalan itulah, kisahnya dimulai. Sebuah kisah yang akan menguji hati, iman, dan juga takdir yang sudah digariskan. Pria itu masih berdiri di samping wanita malang yang baru saja dibantunya duduk kembali di kursi roda. Napasnya terengah-engah, namun sorot matanya tidak berubah, tulus dan penuh kepedulian. Jalanan tetap lengang. Hanya suara motor tua yang sesekali melintas lalu hilang ditelan jarak. Sementara itu, wanita cantik yang berpura-pura lumpuh itu terus memandangi wajah pria tersebut dengan perasaan campur aduk, antara kagum, heran, dan juga getir. "Kamu dari mana, nak?" tanya wanita itu dengan suara lirih, seolah-olah sakit benar. Pria itu mengusap keringatnya dengan lengan bajunya yang lusuh. "Saya baru pulang ngumpulin rongsokan, Bu. Kebetulan lewat sini. Allah yang atur langkah saya. Kalau tidak, mungkin ibu masih tergeletak di jalan." Ia tersenyum kecil, meski wajahnya nampak letih. Wanita itu menunduk. Hatinya bergetar mendengar nama Allah disebut lagi. Ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuatnya merasa seolah Allah benar-benar sedang menegur dirinya melalui sosok sederhana ini. Pria itu lalu menatap kursi roda yang kini berdiri kokoh. Roda sebelah kirinya sedikit goyah, seakan hampir lepas dari tempatnya. "Kursi ini rusak, Bu. Kalau ibu sendirian, bisa berbahaya. Rumah ibu jauh dari sini." Wanita itu menahan diri. Ia hampir saja menyebutkan alamat rumah mewahnya di kompleks elit kota. Namun ia buru-buru menutup mulut. "Saya tidak punya rumah. Tidak tahu harus kemana." Jawabnya terbata-bata. Pria itu memandangnya dengan iba. Ada jeda sunyi yang panjang. Angin berhembus pelan, membawa debu jalanan. Dalam hati pria itu muncul pertanyaan. Mengapa wanita secantik ini bisa sendirian, tak punya siapa-siapa, hingga tergeletak di jalan? Namun ia tak berani mendesak. Ia hanya tahu satu hal, di hadapannya ada manusia yang butuh pertolongan. "Kalau begitu, ikut saya saja dulu, Bu," ucapnya dengan suara mantap. "Rumah saya memang kecil dan sederhana, tapi insya Allah ibu bisa istirahat. Daripada ibu di sini sendirian, panas terik bisa bikin sakit betulan." Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Ada rasa terkejut, sekaligus haru. Di saat banyak orang berpaling, pria ini justru membuka pintu rumahnya yang entah bagaimana kondisinya. Dalam batinnya ia bertanya, mengapa seorang pemulung mau repot-repot membawa orang asing ke rumahnya? Apa ia tidak takut ditipu? Ia mencoba menolak, pura-pura kuat. "Tidak usah, Nak. Saya bisa di sini saja." Namun pria itu menggeleng keras. "Tidak, Bu. Saya tidak tega. Kalau saya biarkan, hati saya tidak akan tenang. Saya percaya, setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah. Mari ikut saya, biar saya dorong kursi roda ini." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati wanita tersebut. Ia terdiam lama, lalu akhirnya hanya mampu mengangguk pelan. Pria itu segera mengambil posisi di belakang kursi roda, lalu mulai mendorongnya menyusuri jalan desa yang berdebu. Karung rongsokannya ia tinggal begitu saja di pinggir jalan, seolah tak peduli meski isinya menjadi sumber penghasilannya sehari-hari. Langkahnya mantap, meski tubuhnya jelas lelah. Di sepanjang perjalanan, wanita itu tak berhenti memperhatikan. Ia melihat punggung pria itu yang basah oleh keringat, tangannya yang kasar namun kokoh, serta cara ia mendorong kursi roda dengan hati-hati agar roda tidak tersangkut bebatuan kecil. Dalam hati, ia merasa tersindir. Selama ini ia hidup dalam kemewahan, dikelilingi orang yang hanya mendekat demi harta. Namun justru pria sederhana ini yang menunjukkan kepedulian tulus tanpa pamrih.
Kenapa kamu mau repot-repot menolong orang asing seperti saya? Tiba-tiba wanita itu bertanya. Suaranya lirih di antara derit roda kursi. Pria itu tersenyum, meski ia tak menoleh. Karena saya juga pernah jatuh, Bu. Waktu itu tidak ada yang menolong. Saya tahu rasanya. Dan saya tidak ingin ada orang lain merasakan hal yang sama. Lagi pula, saya percaya, kalau kita menolong orang lain, Allah pasti akan menolong kita di saat kita susah. Mendengar itu, air mata wanita itu hampir jatuh. Dadanya sesak, hatinya berkecamuk. Ia tidak menyangka seorang pemulung yang tampak begitu miskin bisa punya pandangan hidup sedalam itu. Sejenak ia merasa hina dengan sandiwara yang sedang ia jalani. Tapi ia tetap diam, membiarkan perjalanan itu terus berlangsung. Mereka melewati jalan setapak, melewati sawah dengan padi menguning, dan melewati beberapa rumah reot berdinding anyaman bambu. Setiap langkah pria itu terasa berat. Tapi ia tidak pernah berhenti mendorong. Sesekali ia berkata pelan, "Sabar ya, Bu. Kita sebentar lagi sampai." Wanita itu memejamkan mata. Angin sore menyapu wajahnya, membawa serta perasaan asing yang lama ia lupakan, ketulusan. Dalam benaknya terlintas sebuah doa yang nyaris ia bisikan. "Ya Allah, apakah ini cara Emu menegurku? Apakah engkau sengaja menurunkan aku dari singgasana kemewahan agar aku belajar arti hidup yang sebenarnya?" Hatinya mulai rapuh, tapi ia masih berusaha menyembunyikan semuanya di balik wajah penuh kepura-puraan. Yang jelas, hari itu hatinya sudah tersentuh oleh seorang pemulung yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Dan dari langkah sederhana pria itu, perjalanan kisah yang lebih besar pun mulai terbuka. Roda kursi itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kecil yang berdiri di pinggir sawah. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya sebagian sudah bolong, dan pintu kayunya berderit ketika disentuh. Bagi sebagian orang, rumah itu mungkin lebih mirip gubuk, tapi bagi pria sederhana itu, disitulah ia berteduh bersama keluarganya. Wanita itu memandang rumah tersebut dengan sorot mata tak percaya. Seumur hidupnya, ia terbiasa melihat pilar marmer, lantai licin mengkilap, dan lampu gantung berkilauan. Namun kini, di depan matanya hanya ada rumah reot dengan lantai tanah dan jendela tanpa kaca. Hatinya seperti ditarik paksa dari singgasana tinggi, dijatuhkan begitu saja ke tanah. Pria itu tersenyum kikuk sambil menggaruk kepala. "Inilah rumah saya, Bu. Maaf, seadanya. Tapi insya Allah cukup untuk istirahat. Silakan masuk." Dengan hati-hati, ia mendorong kursi roda melewati ambang pintu. Bau anyaman bambu yang sudah tua menyeruak. Di dalam, ruangan sempit hanya diterangi cahaya matahari dari celah dinding. Ada tikar usang terbentang di lantai, beberapa panci berkarat tergantung di sudut, dan dua anak kecil yang segera berlari menghampiri begitu melihat ayah mereka datang. "Ayah, ayah pulang!" seru mereka hampir bersamaan. Anak sulungnya, sekitar 9 tahun, kurus dengan rambut acak-acakan, sementara adiknya yang masih 6 tahun memelukaki sang ayah dengan gembira. Namun kegembiraan itu seketika berubah menjadi keheranan ketika mereka melihat wanita asing di kursi roda. "Yah, siapa itu?" tanya anak sulung dengan polos. Pria itu mengusap kepala anaknya, lalu menoleh ke wanita itu. "Ini ibu yang ayah temukan di jalan. Beliau jatuh dan tidak bisa jalan. Mulai hari ini, beliau akan tinggal sebentar di sini sampai sehat." Mata wanita itu berkaca-kaca. Ia menatap dua anak kecil itu yang wajahnya kotor karena debu tapi senyumnya tulus. Seumur hidup, ia sering melihat anak-anak berpakaian rapi di pesta-pesta mewah. Namun senyum sederhana anak-anak pemulung ini terasa jauh lebih murni. "Ibu lapar?" tanya si bungsu polos, sambil berlari kecil ke pojok ruangan mengambil piring berisi nasi dingin dengan lauk tempe goreng yang tinggal separuh. "Ini, Bu, makan punya kami." Wanita itu terdiam, lidahnya keluh, dadanya bergemuruh hebat. Ia tahu, nasi itu bukan makanan berlebih, melainkan mungkin satu-satunya untuk mereka bertiga hari ini. Namun anak sekecil itu rela menyerahkannya tanpa ragu. Air matanya jatuh. Kali ini bukan pura-pura. Pria itu menoleh pada anaknya, tersenyum penuh kasih. "Simpan dulu, Nak.
Biarkan ibu ini istirahat. Kita bisa masak lagi nanti. Tapi wanita itu buru-buru meraih tangan kecil itu, menggenggamnya dengan erat. Nak, terima kasih. Kamu baik sekali. Suaranya parau, penuh getaran. Ia kemudian berpaling kepada pria itu. Mengapa kamu begitu percaya membawaku ke rumahmu? Kamu bahkan belum tahu siapa aku. Pria itu duduk bersila di tikar usang, menatapnya dengan tenang. Saya tidak butuh tahu siapa ibu. Saya hanya tahu, ibu butuh pertolongan. Dan saya yakin, setiap orang yang kita tolong dengan ikhlas akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Kalimat itu menusuk begitu dalam, membuat wanita itu kehilangan kata-kata. Ia hanya mampu terdiam, membiarkan air matanya terus mengalir. Selama ini, ia dikelilingi orang yang selalu ingin tahu siapa dirinya, demi harta dan status. Tapi pria ini justru menolak tahu, menolak peduli pada latar belakang, hanya fokus pada satu hal, menolong. Malam mulai turun perlahan. Lampu minyak dinyalakan, memberi cahaya temaram yang menimbulkan bayangan di dinding bambu. Wanita itu dipersilakan duduk di tikar, sementara pria itu menyiapkan bantal tipis dari kain bekas. Anak-anak kecil itu sudah tertidur, berpelukan di pojok ruangan. Wajah mereka tenang meski tanpa ranjang empuk. Wanita itu menatap langit-langit bambu yang berlubang. Ia merasa seperti sedang berada di dunia yang berbeda. Di balik keheningan malam, ia mendengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Di dada, hatinya terus bertanya, apa tujuan Allah mempertemukannya dengan keluarga sederhana ini? Ia menutup mata, menahan tangis yang terus saja pecah. Ada rasa bersalah, ada penyesalan, ada keheranan. Ia berbisik lirih dalam hati. Ya Allah, aku dulu merasa kaya, tapi malam ini aku sadar, akulah yang paling miskin. Karena aku kehilangan ketulusan yang mereka miliki. Dan di rumah reot itu, untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa kecil di hadapan dunia. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyusup lewat celah-celah dinding bambu. Udara desa begitu segar. Jauh berbeda dengan harum parfum mahal yang biasa mengelilingi wanita itu di rumah mewahnya. Ia terbangun di tikar tipis, ditemani bantal lusuh yang semalam sulit membuatnya tidur nyenyak. Namun entah mengapa, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di pojok dapur sederhana, terdengar suara panci beradu dengan sendok kayu. Pria penolong itu sedang menanak nasi, sementara anak sulungnya duduk bersila, berusaha menyalakan api dari kayu kering. Si bungsu sibuk mengipasi bara dengan potongan kardus. Bau asap tipis menyeruak, membuat mata perih, tetapi juga menghadirkan suasana hangat yang nyata. Wanita itu menatap mereka dari tikarnya. Dadanya bergemuruh. Ia terbiasa bangun pagi dengan pelayan yang sudah menyiapkan sarapan lengkap. Roti lembut, buah segar, kopi panas. Tetapi di sini, sarapan hanyalah nasi sederhana dengan tempe goreng yang digoreng dengan minyak bekas berkali-kali. Namun semangat keluarga itu menghadirkan rasa syukur yang tidak ia temukan di meja makan megahnya dulu. Bu, mari sarapan. Pria itu menyodorkan piring berisi nasi panas dengan lauk sederhana. Tangannya kasar, tapi gerakannya penuh hormat. Wanita itu menatap piring itu lama sekali. Suara hatinya berbisik, apakah aku pantas menerima makanan ini? Padahal mereka saja kekurangan. Namun tatapan anak-anak itu begitu polos, penuh semangat memberi. Ia tak kuasa menolak. Terima kasih, ucapnya lirih. Lalu menyuapkan sesuap nasi ke mulut. Air matanya jatuh tiba-tiba. Rasa nasi itu biasa saja, bahkan sedikit keras. Namun ada sesuatu di dalamnya. Keikhlasan. Makanan itu lebih lezat dari segala menu mewah yang pernah ia cicipi. Setelah sarapan, pria itu bersiap dengan karung rongsokannya. Ia pamit kepada wanita itu. Ibu, saya pergi dulu cari barang. Kalau butuh apa-apa, bilang saja sama anak-anak. Wanita itu tercekat. Bagaimana mungkin seorang kepala keluarga bisa begitu tenang meninggalkan rumah? Padahal ia membawa orang asing yang bahkan belum jelas asal-usulnya? Namun dari sorot mata pria itu, jelas ia benar-benar percaya. Hati-hati di jalan. Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Jam demi jam berlalu.
Anak-anak yang awalnya canggung kini mulai akrab dengannya. Si bungsu menghampiri dengan mainan sederhana, mobil-mobilan dari botol plastik bekas. "Bu, ayo main sama aku," katanya polos. Wanita itu tersenyum getir, lalu menunduk mengikuti permainan itu. Tangannya yang terbiasa memegang perhiasan mahal kini mendorong mobil plastik lusuh di lantai tanah. Tawa kecil anak itu memenuhi ruangan, membuat hatinya hangat. Ia merasa kembali seperti seorang ibu yang kehilangan sesuatu selama ini. Keceriaan anak-anak itu menusuk hatinya, mengingatkan pada masa lalu ketika ia masih punya suami, ketika rumahnya tak hanya penuh harta, tapi juga tawa. Si sulung kemudian menghampirinya dengan buku tipis penuh coretan. "Bu, ajarin aku baca ya? Ayah belum sempat ngajarin, soalnya ayah sibuk kerja." Wanita itu tertegun. Ia mengambil buku itu, melihat huruf-huruf yang ditulis seadanya dengan pensil pendek. Hatinya luluh. Ia membaca perlahan, mengajari si anak mengeja. Setiap kali anak itu salah, ia membetulkan dengan sabar. Setiap kali berhasil, ia tersenyum bangga. Tiba-tiba, wanita itu merasa dadanya sesak. Ia sadar, selama ini ia sibuk mengejar penampilan dan status. Ia lupa memberi makna pada ilmu, pada kasih sayang, pada pendidikan. Dan kini, di rumah sederhana ini, ia menemukan kembali arti dari menjadi seorang ibu, meski hanya sebentar. Sore tiba, suara ayam kembali terdengar dari halaman. Pria itu pulang dengan keringat bercucuran. Karungnya penuh, namun wajahnya tetap ramah. Ia menatap wanita itu dan anak-anaknya yang sedang duduk bersama, membaca. Ada secercah kebahagiaan di matanya. "Ibu terlihat lebih baik hari ini," ucapnya. Wanita itu menunduk, menahan haru. "Semua karena kebaikan kalian." Suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Malam datang lagi. Lampu minyak kembali menyala. Bayangan bergoyang di dinding. Mereka duduk melingkar, makan malam seadanya. Wanita itu merasa bagian dari keluarga itu, meski ia tahu dirinya hanya seorang tamu. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, apakah ini jalan MU untuk membukakan mataku?" Ia sadar, permainan yang ia jalankan semakin dalam menyeret perasaannya. Di awal, ia hanya ingin menguji ketulusan orang lain. Namun sekarang, ia sendiri yang diuji. Dan di malam yang temaram itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, hangatnya keluarga, meski dalam kesederhanaan. Hari-hari pertama keberadaan wanita itu di rumah sederhana sang penolong berjalan tanpa banyak gangguan. Ia mulai terbiasa dengan nasi keras, tikar lusuh, dan suara jangkrik yang menjadi pengantar tidurnya. Namun, dunia luar tidak pernah benar-benar diam. Apapun yang berbeda selalu menjadi bahan perhatian, apalagi di desa kecil yang setiap sudutnya mudah menjadi bahan pembicaraan. Suatu pagi, ketika sang penolong mendorong gerobak rongsokan keluar rumah, dua tetangga yang lewat memperhatikan dengan tatapan aneh. Mata mereka menelusuri wanita yang duduk di kursi roda di depan rumah. Salah seorang berbisik, cukup keras untuk terdengar. "Siapa perempuan itu? Cantik sekali. Tapi kenapa tinggal di rumah si pemulung?" Bisikan itu merayap cepat dari mulut ke mulut. Dalam waktu singkat, berita tentang adanya seorang wanita asing yang tiba-tiba tinggal di rumah miskin itu menyebar ke warung kopi, ke sumur umum, hingga ke pasar desa. Orang-orang mulai menebak-nebak. Apa dia orang kota yang ditinggalkan keluarganya? Kata seorang ibu sambil menimba air. Jangan-jangan dia melarikan diri karena masalah besar. Sahut yang lain. Aneh, masa perempuan seanggun itu nggak punya rumah? Jangan-jangan cuma akal-akalan. Gosip semakin menjadi-jadi. Ada yang sekadar heran, ada pula yang mulai menaruh curiga. Setiap kali wanita itu duduk di depan rumah menatap sawah, selalu ada mata yang mengintai dari balik jendela atau lorong kecil. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk, membuat dadanya tak nyaman. Suatu sore, ketika ia sedang mengajari si sulung mengeja huruf di tikar, 3 orang ibu-ibu datang menghampiri dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka berdiri di depan pintu bambu, tersenyum tipis namun matanya tajam meneliti. "Assalamualaikum.
Sapa salah satunya dengan suara yang terdengar lebih seperti formalitas. Waalaikumsalam, jawab wanita itu lirih. Bu, boleh tahu, ibu asalnya dari mana? Tanya yang lain, sambil menyipitkan mata. Soalnya baru kali ini kami lihat ada perempuan cantik seperti ibu di kampung kami. Tiba-tiba sudah tinggal di sini. Wanita itu tercekat. Ia menunduk. Jemarinya meremas ujung kain yang menutup kakinya. Saya hanya orang yang tersesat, tidak punya siapa-siapa. Mereka saling pandang, bibirnya menyeringai samar. Ah, masa ya orang secantik ibu nggak punya keluarga? Jangan-jangan ibu sembunyikan sesuatu? Suara ketiga menusuk, seperti jarum tajam yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin bangkit, ingin berteriak, tapi ingat perannya. Ia tetap harus berpura-pura lemah. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Saya tidak bohong. Saya hanya butuh tempat berteduh." Suasana menjadi tegang. Untunglah saat itu pria penolong baru pulang. Ia melihat ketegangan itu dan segera mendekat. "Ada apa, bubu semua?" tanyanya sopan, meski wajahnya jelas tidak suka. Salah satu ibu melipat tangan di dada. "Kami hanya ingin tahu, siapa sebenarnya perempuan ini? Jangan sampai kampung kita nanti kena masalah gara-gara menyembunyikan orang yang tidak jelas." Pria itu menarik napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Beliau hanya orang yang butuh pertolongan. Tidak ada yang aneh. Bukankah kita diajarkan untuk menolong sesama? Kalau memang beliau menyembunyikan sesuatu, biarlah Allah yang menjadi saksi. Saya hanya melakukan apa yang hati saya perintahkan. Kata-kata itu membuat ketiga ibu itu terdiam sesaat. Mereka mundur perlahan, tapi tatapan curiga tetap belum hilang. Dan begitu mereka pergi, bisikan gosip semakin meluas, menyalakan api keraguan di hati banyak orang. Wanita itu menunduk, matanya basah. Ia berbisik pada pria itu dengan suara bergetar. "Mengapa kamu membelaku? Bukankah lebih mudah kalau kamu mengusirku, supaya tidak ada masalah?" Pria itu menatapnya dengan keteguhan yang tulus. "Kalau saya usir, hati saya tidak akan tenang. Saya percaya, kalau saya membela orang yang benar, Allah akan membela saya. Lagi pula, ibu tidak berbuat salah. Orang hanya melihat dari luar, padahal tidak tahu isi hati seseorang." Kalimat itu bagai pedang yang menebas rasa bersalah wanita itu. Dadanya sesak. Ia tahu, gosip itu tidak sepenuhnya salah. Memang benar, ia menyembunyikan jati dirinya. Ia bukan wanita miskin yang tak punya siapa-siapa. Ia janda kaya raya, pemilik perusahaan besar, yang dengan sengaja turun ke jalan demi menguji manusia. Namun, semakin lama ia berada di rumah sederhana ini, semakin ia merasa terjebak dalam kebohongannya sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di tikar. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Bisikan gosip warga terus terngiang di telinganya. Ia memandang wajah anak-anak yang tertidur lelap, lalu menoleh ke pria penolong yang sudah pulas kelelahan. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Apakah aku kuat menanggung semua ini? Atau engkau memang ingin menunjukkan siapa diriku sebenarnya lewat cara yang tak terduga?" Hatinya semakin bergejolak. Ia sadar, badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di luar sana. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Gosip yang semula hanya bisikan kini sudah menjadi pembicaraan terbuka. Di warung kopi, di sawah, bahkan di jalan setapak, orang-orang mulai berani menunjuk rumah reot itu sambil berbisik-bisik. Anak-anak kecil yang bermain pun ikut-ikutan menyindir, menyanyikan ejekan dengan nada polos tapi menusuk telinga. "Lihat tuh, ada perempuan aneh di rumah pemulung. Cantik sih, tapi siapa tahu penipu." Wanita itu mendengarnya dari balik dinding bambu. Dadanya terasa diremuk. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut, bukan karena ia benar-benar tak berdaya, melainkan karena kebohongan yang ia buat seolah menjadi bumerang. Ia menatap langit-langit rapuh rumah itu, berulang kali menahan tangis. Namun, di tengah semua itu, sang pria justru semakin menunjukkan keberaniannya. Setiap kali ada yang menghina atau mencibir, ia tidak tinggal diam. Suatu pagi,
Ketika ia sedang mendorong gerobak berisi rongsokan, sekelompok lelaki di warung kopi memanggilnya. Kamu, kenapa bawa-bawa perempuan itu di rumahmu? Mau cari masalah? Kata salah satu dengan nada mengejek. Betul. Jangan sampai desa kita kena aib karena ulahmu, sambung yang lain. Pria itu berhenti, menghela napas dalam-dalam. Wajahnya penuh peluh, namun sorot matanya tegas. Saya tidak tahu kenapa kalian begitu mudah menuduh. Perempuan itu hanya butuh tempat istirahat. Dia tidak pernah merepotkan, apalagi merugikan kita. Kenapa kalian sibuk menghakimi? Salah satu lelaki tertawa sinis. Kamu terlalu polos. Siapa tahu dia penipu yang sengaja memanfaatkanmu. Pria itu menggeleng pelan. Tapi mantap. Kalau benar dia penipu, biarlah saya yang menanggung risikonya. Tapi kalau kalian salah, bagaimana nanti kalian menjawab di hadapan Allah karena sudah menzalimi orang tak bersalah? Suasana seketika hening. Kata-kata itu bagai cambuk, membuat beberapa orang menunduk meski masih ada yang menggerutu pelan. Pria itu lalu melanjutkan langkahnya, meninggalkan mereka dengan wajah yang tetap tenang. Di rumah, wanita itu mendengar cerita itu dari anak sulungnya yang tanpa sengaja melihat ayahnya dibentak di jalan. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia memandangi pria itu yang baru pulang dengan tubuh lelah, namun senyum tetap tersungging. Mengapa kamu berani melawan semua orang demi aku? Padahal aku hanya orang asing yang datang tanpa membawa apapun. Ucapnya pelan ketika mereka duduk di tikar malam itu. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata, karena saya percaya, menolong orang bukan soal siapa dia, dari mana asalnya, atau apa latar belakangnya. Menolong itu soal hati. Kalau hati ini berhenti peduli hanya karena takut cemoohan orang, berarti saya sudah kalah. Saya lebih takut pada murka Allah daripada omongan manusia. Kalimat itu membuat wanita itu tidak sanggup menahan air mata. Ia menangis terseduh, hingga tubuhnya bergetar. Dalam hati, ia merasa semakin kecil. Seorang pemulung miskin justru memiliki keberanian yang lebih besar daripada dirinya yang selama ini hidup di balik dinding kemewahan. Hari demi hari, tekanan warga kian keras. Ada yang datang langsung ke rumah, mengetuk pintu dengan nada kasar. Hei, pemulung, keluarkan perempuan itu dari rumahmu. Jangan bikin kampung resah. Teriak seorang lelaki dengan suara lantang. Pria itu keluar, berdiri di depan pintu dengan tubuh tegap meski kurus. Beliau tidak salah apa-apa. Kalau kalian datang untuk menuduh tanpa bukti, lebih baik pulang. Jangan ajarkan anak-anak kita untuk menghina orang yang lemah. Beberapa warga yang ikut datang saling pandang. Ada yang mulai ragu, ada yang tetap memaki. Tapi tak seorang pun berani melewati ambang pintu, karena tatapan pria itu begitu tajam, meski tetap tenang. Di balik pintu, wanita itu mendengarkan semua dengan dada berdegup kencang. Air matanya tak berhenti jatuh. Mengapa dia rela melawan semua orang demi aku? Batinnya. Padahal kalau ia tahu siapa aku sebenarnya, mungkin ia akan membenciku karena telah berbohong sejak awal. Malam itu, setelah warga bubar, pria itu duduk di teras rumah, menatap bintang. Wanita itu mendekat dengan kursi rodanya, lalu berbisik lirih. Aku takut, semua ini akan membuatmu susah. Pria itu menoleh, tersenyum lembut. Saya lebih takut kalau saya membiarkanmu menderita sendirian. Hidup ini ujian, Bu. Ujian bagi yang menolong dan ujian bagi yang ditolong. Saya yakin, kalau kita sabar, Allah akan bukakan jalan keluar. Wanita itu menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Kali ini tidak lagi bisa ia sembunyikan. Rasanya seluruh tembok kebohongan yang ia bangun sedikit demi sedikit mulai runtuh, dihantam oleh ketulusan yang tidak bisa ia lawan. Di rumah reot itu, di bawah cahaya bintang, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, keberanian untuk membela kebaikan, meski dunia menentang. Malam itu terasa panjang. Angin malam berembus melalui celah dinding bambu, membuat lampu minyak bergoyang-goyang. Bayangannya menari di tikar lusuh. Wanita itu duduk diam di kursi rodanya. Matanya tak lepas dari sosok pria sederhana yang sudah tertidur di pojok ruangan setelah seharian bekerja keras dan melawan cemooh warga.
Kedua anaknya pun lelap di sisi ayah mereka, berpelukan erat seperti mencari kehangatan dari tubuh kurus itu. Pemandangan itu menghujam hati wanita itu lebih dalam daripada pisau tajam. Ia menggigit bibir, menahan tangis yang kembali menyeruak. Apa yang sudah aku lakukan? Batinnya bergetar. Aku datang dengan kebohongan. Aku pura-pura lemah, pura-pura lumpuh, hanya untuk menguji orang lain. Tapi lihatlah, yang diuji justru bukan mereka, melainkan aku sendiri. Kepalanya menunduk. Air mata jatuh membasahi kain yang menutupi kakinya. Ia teringat hari ketika ia memutuskan meninggalkan rumah mewahnya, mengenakan pakaian sederhana, lalu sengaja menjatuhkan diri di jalan. Semua itu dilakukannya dengan niat mencari tahu, apakah masih ada manusia yang menolong dengan tulus. Namun, kini ia sadar, niat itu telah menyeret orang lain ke dalam kesulitan. Pria itu dibenci warga. Anak-anaknya ikut diejek. Rumah kecil mereka menjadi bahan gunjingan. Semua karena dirinya. Wanita yang bahkan tidak berani mengakui jati diri. Keesokan paginya, wanita itu menatap pantulan wajahnya di genangan air ember. Wajah pucat dengan mata sembab, namun tetap terlihat anggun. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Dulu, di depan cermin mewah dengan lampu terang, ia sering membanggakan kecantikannya. Tapi kini, di depan air keruh, ia hanya melihat seorang pendusta. Si sulung menghampiri dengan senyum polos sambil membawa buku tipis. Bu, ayo lanjut belajar. Aku mau bisa baca biar bisa jadi orang pintar. Wanita itu tercekat. Ia menerima buku itu dengan tangan bergetar. Ia membaca huruf demi huruf bersama anak itu. Tapi suaranya parau. Setiap kata yang keluar seakan mengiris hatinya sendiri. Anak itu tidak tahu bahwa guru yang mengajarinya saat ini hanyalah seorang wanita yang sedang menutupi kebenaran. Si bungsu ikut duduk di pangkuannya, menunjukkan gambar coretan dari arang. Ini aku, ini ayah, ini ibu cantik, katanya riang sambil menunjuk gambar sederhana. Wanita itu terdiam. Kata ibu cantik membuat hatinya runtuh. Ia bukan ibu mereka. Ia hanyalah tamu yang datang membawa beban, bukan kebahagiaan. Saat si penolong pulang sore harinya, tubuhnya penuh debu, wajahnya letih, namun ia tetap tersenyum. Ia menatap wanita itu dan berkata, "Terima kasih sudah menemani anak-anak. Mereka kelihatan bahagia sekali." Wanita itu hampir tak bisa menahan tangis. Bagaimana bisa dia berterima kasih padaku? Padahal akulah penyebab ia dijauhi orang. Akulah sumber beban di hidupnya. Malam berikutnya, wanita itu bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap langit penuh bintang dari celah dinding. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Lalu ia berbisik lirih. Ya Allah, aku hina. Aku menipu orang baik. Aku membawa masalah bagi keluarganya. Ampuni aku. Tunjukkan jalan agar aku bisa menebus semua kesalahan ini. Tangisnya pecah. Ia terisak tanpa suara. Dalam isak itu, hatinya berjanji, ia tidak bisa terus bersembunyi. Cepat atau lambat, ia harus mengatakan kebenaran. Namun, ia juga takut. Takut ditolak, takut dianggap pengkhianat, takut membuat semua pengorbanan pria itu sia-sia. Pagi harinya, ia mencoba tersenyum di depan anak-anak. Ia membantu mereka makan nasi jagung seadanya, menahan air mata ketika melihat mereka lahap meski lauknya hanya sambal asin. Senyum mereka bagai cahaya yang menampar hatinya. Mereka bahagia meski serba kekurangan, sedangkan dirinya, yang serba ada, justru sibuk menciptakan kepalsuan. Hari-hari itu menjadi ujian berat baginya. Setiap kali mendengar gosip dari luar, setiap kali melihat wajah pria itu pulang dengan tubuh letih namun tetap membelanya, penyesalan semakin menumpuk. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan dosa, dan hanya kejujuran yang bisa menyelamatkannya. Namun ia belum berani. Ia hanya bisa menatap diam-diam, mencatat dalam hatinya setiap ketulusan keluarga itu, dan berdoa lirih agar Allah memberi kekuatan untuk membuka semua yang ia sembunyikan. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap wajah pria itu yang kembali terlelap dengan anak-anaknya di sisi. Bisikan lirih meluncur dari bibirnya. Maafkan aku, suatu hari kamu akan tahu siapa aku sebenarnya.
Semoga saat itu, kamu tidak membenciku. Air mata kembali membasahi wajahnya. Malam itu, ia benar-benar sadar. Sandiwara yang ia bangun kini telah berubah menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Hari-hari terasa semakin menyesakkan. Wanita itu masih berusaha menjalani perannya. Berpura-pura lumpuh, berpura-pura tak punya siapa-siapa. Namun, setiap kali menatap wajah pria penolong dan kedua anaknya, hatinya semakin memberontak. Penyesalan tumbuh semakin besar, seperti bara yang membakar dari dalam. Ia ingin berkata jujur, tapi ketakutan menahannya. Dan tanpa ia duga, tanda-tanda bahwa kebenaran akan terungkap mulai muncul. Suatu siang, ketika matahari terik menyinari sawah dan desa, beberapa mobil mewah berhenti di pinggir jalan utama. Pemandangan itu membuat warga desa terkejut. Mobil hitam berkilau dengan kaca gelap jarang sekali terlihat di kampung mereka. Pintu mobil terbuka, keluarlah beberapa orang berpakaian rapi, dengan wajah tegang. Mereka menenteng foto, menanyakan sesuatu kepada warga yang kebetulan sedang berkumpul. "Permisi, apakah kalian melihat wanita ini?" tanya salah satu pria berjas hitam, memperlihatkan foto seorang wanita cantik. Foto itu jelas wajah wanita yang kini tinggal di rumah reot sang penolong. Warga yang sejak lama curiga langsung bersuara. "Astaga, ini kan mirip perempuan yang tinggal di rumah si pemulung itu." "Benar, Bubu." Suasana mendadak riuh. Gosip yang selama ini hanya berupa dugaan kini mendapat penguat. Beberapa warga berlari kecil. Ada yang langsung menunjuk jalan menuju rumah bambu reot itu. Sementara itu, wanita itu sedang duduk di kursi roda di depan rumah, ditemani si bungsu yang tengah bermain tanah. Angin berembus pelan, membawa rasa damai semu. Tiba-tiba, ia melihat kerumunan orang mendekat dari kejauhan. Wajah-wajah asing dengan jas rapi membuat dadanya berdegup kencang. Tubuhnya kaku. Ia tahu, saat itu telah tiba, ia ditemukan. Pria penolong yang baru pulang membawa karung rongsokan melihat keributan itu. Ia segera menghampiri. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan sopan. Pria berjas hitam menatapnya singkat, lalu menoleh ke wanita di kursi roda. Mata mereka langsung membesar. "Nyonya, jadi benar, Anda di sini." Suaranya penuh lega sekaligus panik. Wanita itu menunduk dalam. Wajahnya pucat pasi. Hatinya bergemuruh hebat. Ia merasa seluruh sandiwara yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Kerumunan warga yang ikut datang berbisik keras. Sebagian bahkan terang-terangan berseru. "Benarkan, kami sudah curiga dari dulu. Pantas saja cantik sekali. Ternyata orang kaya. Aduh, jangan-jangan dia kabur dari masalah besar." Bisikan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Wanita itu hampir tak sanggup menatap siapapun. Pria penolong berdiri di samping kursi roda, bingung. Ia menatap wanita itu, lalu menoleh pada orang-orang berjas. "Sebenarnya ada apa ini? Siapa beliau?" Pria berjas itu menjawab singkat. "Beliau adalah istri dari almarhum pengusaha besar di kota. Beliau sudah lama dicari keluarga dan orang-orang perusahaan. Semua orang khawatir, karena beliau tiba-tiba menghilang." Desa gempar. Warga saling pandang. Sebagian menutup mulutnya. Sebagian lain bersorak sinis. "Astaga, benar-benar aneh. Selama ini pura-pura miskin, ternyata janda konglomerat." Wanita itu menggigil. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menoleh pelan pada pria penolong yang berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kebingungan, tapi tidak ada kebencian. Justru ada kehangatan dan pertanyaan yang belum terucap. "Maafkan aku." Suara wanita itu bergetar. Nyaris tak terdengar. "Aku berbohong. Aku bukan siapa yang kamu kira." Pria itu terdiam lama, menatapnya dengan mata yang dalam. Ia tidak langsung marah, tidak juga meninggalkannya. Hanya hembusan napas panjang yang terdengar, seakan ia sedang berjuang memahami semua yang terjadi. Kerumunan semakin ramai, orang-orang menuding, menyoraki, bahkan ada yang mengejek. Tapi pria itu mengangkat tangannya, mencoba menenangkan suasana. "Cukup. Jangan ribut di sini. Apapun status beliau, yang saya tahu,
Beliau manusia yang butuh pertolongan. Dan menolong orang bukanlah aib. Suasana mendadak hening. Warga menunduk. Sebagian terdiam karena malu. Sebagian masih berbisik. Orang-orang berjas menatap pria itu dengan bingung. Tak menyangka seorang pemulung miskin berani bicara setegas itu di hadapan banyak orang. Wanita itu terisak. Air matanya jatuh deras. Bukan lagi karena takut, melainkan karena terharu. Di tengah kebohongannya yang mulai terbongkar, pria itu tetap membelanya. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ya Allah, Engkau kirimkan aku orang yang tulus. Bahkan ketika aku sendiri menipu. Bagaimana aku bisa membalas semua ini? Malam itu, setelah keributan mereda, ia duduk sendirian di kursi roda. Lampu minyak bergetar. Bayangan wajahnya tampak rapuh. Ia sadar, pintu menuju kebenaran sudah terbuka sedikit demi sedikit. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kepura-puraan. Hatinya bertekad, cepat atau lambat, ia harus mengungkapkan segalanya, meski itu berarti kehilangan segalanya. Malam itu terasa lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti nyanyian gelisah. Wanita itu duduk di kursi roda, tubuhnya gemetar, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Bayangan orang-orang berjas yang siang tadi mencarinya masih jelas di benaknya. Ia merasa semua yang selama ini ia sembunyikan sudah tak lagi aman. Pria penolong duduk di depannya. Wajahnya letih namun tatapannya tajam. Anak-anak sudah tidur, terlelap di tikar tipis tanpa tahu badai besar sedang menghantam rumah mereka. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara api lampu minyak yang berdesis kecil. Akhirnya pria itu membuka suara. Ibu, sebenarnya siapa Anda? Benarkah semua yang orang-orang katakan tadi? Pertanyaan itu menembus jantungnya. Wanita itu menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi. Aku memang berbohong. Aku bukan orang miskin, bukan orang yang tersesat. Aku adalah janda dari seorang pengusaha kaya raya. Selama ini aku hidup dalam kemewahan, tapi aku muak. Muak dengan semua orang yang hanya mendekat karena hartaku. Aku ingin tahu, masih adakah orang yang mau menolong tanpa pamrih? Karena itu aku pura-pura lumpuh, pura-pura jatuh di jalan. Kata-kata itu meluncur deras, seperti air bah yang menembus bendungan. Tangisnya semakin keras, tubuhnya terguncang. Ia menunduk, tak berani menatap pria itu. Ia siap menerima amarah, siap diusir, siap ditinggalkan. Namun pria itu hanya terdiam lama. Nafasnya berat, dadanya naik turun. Ia menatap wanita itu dengan sorot mata yang sulit ditebak, antara kecewa, bingung, dan iba. Akhirnya ia berkata pelan, "Jadi, semua yang kau lakukan selama ini hanya sandiwara?" Wanita itu mengangguk lemah. Air matanya terus menetes. Ya, dan aku menyesal. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu susah, apalagi membuat keluargamu dibenci orang. Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada ketulusan di dunia ini. Tapi ternyata, aku justru menemukan diriku yang paling hina. Aku mempermainkan kepercayaanmu. Maafkan aku, maafkan aku. Ruangan kembali hening. Pria itu menunduk. Jemarinya mengepal. Ia bisa saja marah. Bisa saja mengusir wanita itu saat itu juga. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Ia teringat semua hari-hari bersama wanita itu. Cara ia mengajari anaknya membaca. Senyum lembutnya pada si bungsu. Air matanya ketika menerima nasi sederhana. Semua itu tidak terlihat seperti sandiwara belaka. Dengan suara serak, pria itu akhirnya berkata, "Kalau semua ini hanya sandiwara, kenapa aku melihat air matamu begitu nyata? Kenapa aku merasa ketulusan di setiap langkahmu bersama anak-anakku?" Wanita itu terkejut. Matanya melebar. Ia menatap pria itu, dan untuk pertama kalinya berani berkata jujur sepenuhnya. Karena di awal memang aku berpura-pura, tapi perlahan, aku jatuh dalam kebenaran yang tak bisa aku tolak. Aku benar-benar merasakan kasih sayang dari keluarga ini. Dan itu membuatku sadar. Aku selama ini miskin, meski hidupku penuh harta. Air matanya tak terbendung.
Tangannya yang bergetar mencoba meraih tangan kasar pria itu. Kamu satu-satunya orang yang membelaku tanpa tahu siapa aku. Bahkan ketika seluruh desa menentang, kamu tetap di sampingku. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Aku hanya bisa berdoa agar Allah membalas semua kebaikanmu. Pria itu terdiam. Hatinya ikut bergetar. Dalam dirinya muncul rasa campur aduk. Marah karena dibohongi, tapi juga haru karena melihat wanita itu benar-benar menyesal. Ia menatap wajahnya lama, lalu menarik napas panjang. Saya tidak suka dibohongi. Tapi, saya juga tidak bisa membenci orang yang menangis dengan tulus. Kalau kamu memang menyesal, biarlah Allah yang menilai. Bukan saya, bukan orang-orang. Wanita itu menangis lebih keras. Kali ini karena lega. Beban yang selama ini ia pikul perlahan runtuh. Ia merasa lebih ringan, meski ia tahu badai belum selesai. Namun malam itu juga, ketukan keras terdengar di pintu bambu. Suara tegas seseorang dari luar memanggil. Nyonya, buka pintu. Kami harus membawa Anda pulang sekarang juga. Wanita itu terlonjak. Wajahnya pucat. Pria penolong berdiri. Tubuhnya menegang. Anak-anak terbangun, menangis ketakutan. Suasana rumah reot itu mendadak mencekam. Wanita itu menggenggam tangan pria penolong erat-erat. Tolong, jangan biarkan aku pergi. Aku takut. Aku belum siap kembali ke dunia lamaku. Pria itu menatap pintu yang terus diketuk keras, lalu menoleh pada wanita itu. Matanya penuh keraguan, tapi juga tekad. Kalau benar ini takdirmu, hadapilah dengan jujur. Jangan lari lagi. Aku akan tetap ada di sampingmu, meski apapun yang terjadi. Air mata wanita itu mengalir deras. Ia sadar, inilah saatnya menghadapi kebenaran sepenuhnya. Sandiwara telah usai, dan hanya kejujuran yang bisa menyelamatkannya. Di balik pintu yang hampir jebol karena ketukan keras, malam itu menjadi saksi. Rahasia besar akhirnya terbuka, dan semua akan berubah selamanya. Ketukan keras di pintu bambu semakin menggema, membuat seluruh isi rumah reot itu bergetar. Anak-anak menangis ketakutan, memeluk ayahnya erat-erat. Wanita itu terisak, tubuhnya gemetar di kursi roda, wajahnya pucat. Ia tahu, kebohongan yang ia bangun telah runtuh, dan saat ini ia benar-benar berdiri di persimpangan, kembali pada dunia lamanya atau jujur menghadapi semuanya. Pria penolong berdiri di depan pintu, tubuhnya kurus tapi tegak, matanya tajam menatap ke depan. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak-anak untuk diam. Suara dari luar kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Nyonya, kami dari pihak keluarga dan perusahaan. Anda harus pulang sekarang. Semua orang mencemaskan Anda. Wanita itu memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku tidak mau pulang. Aku takut. Aku tidak sanggup kembali pada kehidupan yang penuh kepura-puraan dan ketamakan. Aku baru merasakan ketulusan di sini. Jangan biarkan mereka membawaku pergi. Bisiknya putus asa pada pria penolong. Pria itu menoleh, menatapnya lama. Ada gejolak di hatinya. Ia bisa saja menyerahkan wanita itu agar semua masalah selesai. Namun, melihat air mata dan ketakutan di wajahnya, ia tahu ia tidak sanggup. Dengan suara tegas, ia menjawab orang-orang di luar. Beliau tidak ingin pergi. Kalau kalian mau memaksanya, kalian harus bicara baik-baik, bukan menggedor pintu seperti hendak menyeret penjahat. Hening sesaat, lalu suara dari luar melemah. Kami hanya menjalankan tugas. Pak, beliau adalah keluarga besar yang harus kami jaga. Jangan menghalangi. Wanita itu menggenggam tangan pria penolong dengan erat. Aku tidak pantas mendapat semua ini. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Pria itu menghela napas panjang, lalu berjongkok sejajar dengan kursi roda. Dengarkan saya, Bu. Kejujuran itu pahit. Tapi hanya itu yang bisa membebaskanmu. Kalau kamu ingin benar-benar dihargai, bukan karena harta, bukan karena status, maka kamu harus jujur mulai malam ini. Wanita itu terisak makin keras. Ia tahu pria itu benar. Ia tidak bisa lari lagi. Dengan suara parau,
Ia akhirnya membuka pintu hatinya sepenuhnya. Baik, aku akan jujur. Tapi aku takut. Pria itu menggeleng pelan. Jangan takut. Allah selalu bersama orang yang berani berkata benar. Pintu akhirnya dibuka. Orang-orang berjas masuk. Wajah mereka lega sekaligus tegang. Warga desa ikut berkerumun di luar, ingin melihat akhir dari kisah yang menghebohkan itu. Wanita itu mengangkat wajahnya, meski air mata masih mengalir. Dengan suara yang nyaris pecah, ia berkata, "Benar, aku adalah janda dari seorang pengusaha besar. Aku pergi bukan karena gila, bukan karena kabur, tapi karena aku ingin tahu, apakah masih ada ketulusan di dunia ini. Aku berpura-pura lumpuh, berpura-pura miskin, dan Allah menunjukkan jawabannya melalui keluarga ini. Lelaki miskin ini dan anak-anaknya menolongku tanpa pamrih. Mereka melindungiku ketika semua orang menuduhku. Aku menyesal, tapi aku juga bersyukur, karena akhirnya aku menemukan apa yang selama ini hilang, ketulusan." Warga terdiam. Orang-orang berjas menunduk, tak mampu membantah. Pria penolong berdiri di samping wanita itu, menatap semua orang dengan sorot mata berani. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Wanita itu melanjutkan dengan suara bergetar. Dan aku baru tahu, lelaki ini bukan orang asing bagiku. Ia adalah orang yang dulu pernah ditolong suamiku, bertahun-tahun lalu. Suamiku pernah bercerita, ia memberi modal kecil pada seorang pemuda pemulung yang hampir putus asa, lalu kehilangan jejaknya. Ternyata dia adalah kamu. Allah mempertemukan kita lagi bukan kebetulan. Pria itu terperangah. Matanya membesar. Ia teringat masa mudanya, ketika seorang pengusaha kaya memberinya uang untuk bertahan hidup, dengan pesan, "Gunakan ini untuk bangkit, jangan menyerah. Suatu hari, balaslah dengan menolong orang lain." Ternyata pengusaha itu adalah suami wanita ini. Suasana hening. Semua mata berkaca-kaca. Twist yang tak terduga itu membuat suasana berubah. Dari gosip dan cemooh, kini semua orang melihat kebenaran yang jauh lebih besar. Pertemuan mereka adalah takdir. Wanita itu menunduk. Tangisnya pecah. "Aku tidak bisa membalas kebaikanmu, tapi aku ingin menyerahkan semua yang kumiliki untukmu dan anak-anakmu. Bukan karena harta itu penting, tapi karena aku ingin kalian hidup lebih layak. Suamiku dulu menolongmu, kini giliranku melanjutkan kebaikan itu." Pria itu terdiam lama, lalu meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan wanita itu. "Bukan hartamu yang membuatmu berharga, tapi kejujuranmu malam ini. Itulah yang akan jadi saksi di hadapan Allah." Kerumunan warga perlahan bubar, membawa rasa malu sekaligus hormat. Orang-orang berjas pun tidak bisa lagi memaksa, karena mereka tahu, wanita itu sudah menemukan jalannya sendiri. Malam itu, rumah Reyot yang biasanya gelap berubah menjadi saksi keajaiban. Bukan harta yang mengikat mereka, melainkan kebenaran dan ketulusan yang akhirnya terungkap. Air mata, doa, dan rasa syukur memenuhi ruangan kecil itu. Wanita itu menutup matanya, berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Kini aku tahu, kasih sayang dan keikhlasan lebih berharga dari seluruh harta dunia." Dan kisah itu pun mencapai akhirnya, bukan dengan kemewahan, tapi dengan cahaya kebenaran yang akhirnya membebaskan.